Selamat siang Idaku. Ayo sayang. Yang nggak dapat kemarin yang lagi payday komen dulu kalian. Komen dulu kalian sayang. Mau ambil apa kalian sayangku cintaku? Yuk. Mau ambil apa? Aku mau kasih tahu. Ambil dulu Monica yang ini Monica. Kalian tengok yang dipegang si Monica ini. Udah tinggal 5 pieces saja. Sudah tinggal 5 pieces saja sayangku. Udah aku bilang sama kalian. Kalau payday orang ini geragas sekali semuanya. Jadi sekali langsung aku bikinkan playstyle-nya. Kalian harus langsung check out. Aku bikinkan sekarang. Aku set sekarang ya. Kita mulai playstyle-nya. Di 5, 4, 3, 2, 1. Ayo sayang, apa komennya? KLD 90. LD 96 masih bisa sayang. Ini di LD 118 sampai 120 ya. Jadi yang dada-dada bahagia, dada-dada bersinar cerah mentari menyinari, yang bahagia disayang suami, kalian bisa ambil di size SM LD 118, di size LXL bisa ambil di LD 120. Ayo. Habis barangnya. Habis. Okay. Celana sayangku, ini Monica. Sayangku. Awak. Coba dulu kau buka. Yang di display kami ini di size S cintaku ya. Kemarin harganya 189.000. Hari ini iya buat customerku banyak yang 170-an. Susah kali loh aku nyari celana panjang demi apapun. Ya udah kau langsung check out nanti ya. Gak ngatung ini. Iya kan? Bos kan? Gak ngatung ini. Si Monica TB-nya 173 sayangku ya. TB 173 ini bisa langsung diambil aja. Kalian TB yang semekot 150 155 bisa dipotong sama tukang jahit, tukang lepis di tempat kalian itu sayangnya. Yuk kita playstyle, kita mulai di 5, 4, 3, 2, 1. Ayo sayangku. Hari ini komen-komen dulu kalian, comen-comen dulu dapat harga berapa? Aku dapat harga 190.000. 190.000 sayang. Aku bilang check out sekarang ya sayangnya, karena kesempatan tidak datang 2 kali sayangku ya. Jadi kalau kalian yang tinggi-tinggi tidak perlu khawatir. Kalau kalian semekot, yang semekot semeter kotor, langsung panggil tukang lepis kalian. Kalian potongkan di tukang lepis kalian 10.000 sayang. Amannya itu dunia cinta. Udah. Jangan marah-marah. Okay. Udah podcast aja kita ya. Okay. Ya. Udah. Kita mau ganti skin dulu sesuai dengan request dari tim kreatif. Udah ganti skin aku sih udah ganti skin. Aku yang belum Kak, sabar dulu masih OTW skin aku. Oke, tenang. Sebelumnya Kak, terima kasih kali nih kau udah mau datang ke podcast ini ya. Terima kasih loh udah mengajak aku loh sayangku cintaku. Ini dulu yang kutonton di FYP TikTokku yang kayak gini-gini tuh. Masa sih? Lewat di FYP rupanya? Di FYP emakku, bapakku pun lewat. Oh ngeri kali Tuhan. Kau orang Medan ya dek ya? Medan aku. Oh syum kali ya. Kalau kakak orang mana? Aku sebenarnya gede di Batam. Cuman karena bapak mama aku dari Medan kan ya kan. Terus aku kan orang Batak. Jadi kayak aku bikin lah eda-eda itu. Sering main ke Medan? Ke Medan itu seringnya manggung sih. Jadi kayak aku tuh udah jarang pulang ke ini Medan kan. Tapi tiap bulan tuh ada aja manggung ke Medan. Jadi kayak ya sekalian pulang kampung lah ya aku di situ gitu. Berarti besarnya itu di Kepulauan Riau. Ya. Berapa tahun kau di situ kakakku? Dari kecil. Aku lahir sempat di Jakarta. Cuman sebentar doang. Baliklah ke Batam ya kan. Di Batam sampai SMA aku. Setiap SMA mau kuliah pindahlah ke Jakarta gitu. Terus kalau dulu di Indonesian Idol kau ngomongnya itu pakai logat apa Kak? Kayak gini juga sih kurang lebih ya. Sumpah? Tapi belum viral kali kayaknya. Belum ngerti aku pakai TikTok waktu itu. Di Batam belum nyampe TikTok itu kurasa. Jadi dulu tuh sebenarnya udah gini ngomongnya. Cuman kayak belum selantam ini aja. Oh belum selantam ini. Kalau sekarang kan aku udah menguasai Podomoro dan Deli Park sekitarnya ya kan. Jadi udah lantam kali aku. Tapi pernah gak sih dulu pas awal masuk entertainment disuruh hilangin dong itu logat-logatnya itu buang. Kau harus nasional gitu, kata siapa gitu? Nggak pernah sih, suka-suka aku aja pokoknya. Soalnya kan biasanya orang kalau baru masuk hilang logat kok. Biasanya
Kalau baru masuk dunia entertainment ini biasanya itu manajemen atau orang-orang terdekat tuh suruh udah biar kau laku, kau itu bahasa Indonesia pada umumnya aja, nggak usah kau batak-batak kayak gitu, nggak laku nanti kau. Nggak ada sih. Masa sih? Nggak ada sih. Aku dari dulu emang kayak gini aja. Dan gak ada yang suruh berubah. Nggak ada. Asik. Gong kali. Jangan pernah berubah untuk orang lain. Bu, Siki Ai, kau tau nggak itu? Tahu. Siki Ai, Siki Ai. Tolong dulu jadikan dulu kakak ini meme. By the way, sebetulnya kak, emang satu hal yang ilmu paling mahal yang ingin kami ekstrak dari kakak ini, Mak ngeri kali. itu adalah personal branding kak. Karena Oke. di zaman now ini kak, personal branding itu number one. Masalah ilmu, masalah isi itu nomor sekian. Yang penting personal branding. Betul. Yang penting Instagramnya itu mantap. Yang penting LinkedIn-nya itu mantap. Yang penting TikToknya aman. Dan personal branding kakak itu layak untuk dipelajari. Kau tahu itu? Puji Tuhan lah ya. Apa personal branding 101 by Eda? Apa ya? Ya kalau aku sih dari dulu aku di mana-mana aku selalu menjadi diriku sendiri. Jadi kayak nggak ada sesuatu yang aku ubah, nggak ada sesuatu yang aku bikin-bikin. Jadi memang dari dulu aku ya apa adanya aja kayak gitu. Dan ternyata puji Tuhannya sekarang ternyata itu malah menjadi personal brandingku yang paling kuat gitu. Aku aja kau tahu kemarin aku nampil di festival situ. Jadi Rizky Febian adalah panggung di situ ya kan. Dia ajaklah aku sama Fabio Aser karena kami lumayan dekat kan. Dia ajaklah aku sama Fabio Aser. Pas dipanggil Anggi Marito di present ke Iki kan, masuk aku, orang-orang semua Eda, Cian, jualan kau katanya. Dalam hatiku sedih juga sih orang ini lupa aku punya. Tapi di satu sisi aku kayak oh berarti selama ini yang aku buat di konten-konten aku berhasil. Jadi setiap orang itu kayak udah oh ini si Eda yang di TikTok itu gitu. Jadi di atas panggung festival itu jualan kakak jadinya? Enggak lah, Oh. di panggung orang itu deh. Kalau di panggung aku nggak apa-apa. Malu lah ya kan. Jadi aku orang itu teriak-teriak gitu aku senyum aja gini. Oh, anggun li ya kalau Anggun penyanyi nih. ya. Terus habis itu di TikTok di komen karena aku berupload konten kemarin di komen. Kak, ini betul nggak di festival kemarin kok kayak beda orang katanya. Serasa aku dipermainkan kata dia. Umma, ya itulah memang asliku. Tapi hilang lagi logatnya. Tapi kakak ini artinya walaupun ada personal branding yang menjadi Edak, menjadi Cian, tapi jiwanya itu tetaplah di nyanyi. Penyanyi betul. Kita kulik-kulik dulu ya menyanyi nih. Sejak Boleh. kapan dulu kakak ini nyanyi? Sejak kecil lah, udah dari kecil. Karena memang mama aku, bapak aku aktif juga di gereja kan. Jadi kayak sekolah minggu disuruh aku nyanyi, disuruh aku ikut ini, disuruh ikut les ini gitu, segala macam lomba-lomba. Jadi memang kalau jiwa seni itu memang dari kecil. Dan kebetulan opungku dulu pelatih kor. Di gereja? Opungku tuh pelatih kor. Jadi kayak memang dari opungku tuh udah ada bakat itu. Terus di saudara-saudaraku tuh nggak ada yang turun bakat itu, cuma aku doang. Jadi kayak ya udahlah karena memang aku juga suka nyanyi, aku suka main musik, ya aku dalami aja itu gitu. Jadi kayak les vokal. Les vokal dulu sempat pas udah deket-deket idol sebenarnya. Jadi dulu waktu kecil aku otodidak. Yes, betul sekali. Kecuali piano ya. Kalau piano kan les emang. Nyanyi itu otodidak? Otodidak aku. Yakin kok kak? Serius loh, nggak percayain dari Tuhan ini suara ini. Nggak Emang bisa kalau udah dibantah itu. talenta dari Wih. Tuhan nggak bisa kita pungkiri. Iya betul loh. Tapi karena waktu itu mau ikut idol, jadi aku les lah untuk benerin teknik segala macam gitu kan. Jadi selama ini kalau misalnya, aduh apalah istilah nyanyi-nyanyi ini aku nggak tahu. Riff, sederan. Oh, riff and run itu. Riff and run itu otodidak gitu. Ngulik sendiri lah. Sumpah. Iya, serius. Karena sebenarnya kalau les vokal itu tuh lebih ke mempelajari teknik dan eksekusinya segala macam itu ya dari penyanyi aja. Karena kalau tekniknya udah bener, pasti nyanyinya juga bener, ringan, enak gitu. Jadi untuk persiapan idol les vokal berapa lama? Sebentar sih, kayak 2 bulan 3 bulan. Karena kan memang basicnya udah ada. Jadi yang tinggal diasah aja gitu, bukan yang harus mengulang dari nol gitu. Jadi habis les vokal, idol, lulus dan akhirnya menjadi profesional singer. Betul sekali. Kaget nggak dengan dunia entertainment? Awalnya kaget sih ya, karena bisa dibilang aku kan dari daerah. Mungkin orang-orang yang udah memang tinggal di Jakarta udah kayak ya udahlah ya gitu, karena kan pergaulannya pasti udah lebih luas. Kalau anak daerah tiba-tiba nyemplung ke Jakarta, tiba-tiba jadi juara 3 Indonesian Idol, tiba-tiba lagunya meledak, apa nggak pusing kepalamu?
Pusing kepala kakak. Pusing lah, kayak kaget aja gitu, kayak nggak sesuai yang kubayangkan sebenarnya. Cuman aku happy-nya banyak orang-orang yang suportif di sekitarku. Jadi aku nggak terikut arus-arus yang negatif-negatif gitu loh. Oh, yakin kakak? Oh, puji Tuhan. Best loh, pelayanan Best. aku loh. Sumpah. Kayak gitu kau. Jadi sampai sekarang masih aktif pelayanan? Sampai sekarang sih kalau misalnya jadwalnya lagi memungkinkan aku pasti selalu sempetin pelayanan. Cuman kalau penyanyi itu kan kerjaannya itu selalu weekend. Ya juga ya. Iya, weekday itu pasti nganggur. Nggak pasti juga sih, beberapa mungkin acara-acara private ada. Cuman rata-rata acara yang publik itu pasti di weekend. Jumat, Sabtu, Minggu itu udah pasti. Jadi kayak bisa ke gereja udah kayak udah puji Tuhan gitu. Tapi jadi penasaran deh. Kakak kan selain menjadi penyanyi, jadi Eda, jadi Cian, punya brand baju juga sendiri. Jadi ibu juga kan? Yes, betul. Nah, sedangkan anak biasanya itu kan aktifnya itu weekday ya. Dan weekend itu diri Anda bekerja, nyanyi. Gimana cara ngebalance itu semua? Cara ngebalance-nya, aku tuh sama lakiku selalu sama Cianku maksudnya. Aku sama Cianku tuh selalu menerapkan. Misalnya nih, kita Sabtu Minggu udah pasti di luar kota. Sabtu Minggu pasti di luar kota, pasti kita di hari Seninnya kita sempetin full, bener-bener full day. Selama kita lagi nggak manggung dan lagi nggak ada meeting yang penting, kita pasti selalu luangin waktu full day buat anak kita. Jadi kayak ya kita cuma pergi bertiga, Susnya nggak ikut, terus kita jalan-jalan, kita apa segala macam. Besoknya Selasanya misalnya lagi nggak ada jadwal, akhirnya kita ke kantor ngurusin brand kan, ngurusin brand. Rabunya berjalan bareng lagi sama anak. Terus nanti Kamis misalnya meeting lagi di kantor. Jumat, Sabtu, Minggu udah ini lagi, kerja lagi. Jadi diusahakan di mana ada waktu kosong langsung sama anak. Karena kadang kata dokter anakku, anak-anak kecil itu minimal dalam satu hari dia punya waktu 1 jam yang benar-benar pure sama orang tuanya. Kalau orang tuanya sibuk, misalnya pun kayak hanya buat main doang atau buat jalan-jalan doang, tapi itu kayak means a lot buat anaknya gitu. Kok jadi kayak gini logatku? Ya kan hilang ganti kan? skin lagi. Oke, balik lagi dengan skin Eda ya. Nah tapi kalau misalnya nih kan, kalau masih kecil kan enak ya kak, masih kita yang mengatur, kita ngapain ikut kontribusi, yang mengatur bener, ngapain ikutan, yang mengatur waktu anak kan masih orang tua. Betul. Ya. Kalau misalnya anak kakak udah kayak umur 17 tahun tuh, gak mau lagi, dia udah mulai gak mau nongkrong nih sama emak bapaknya, dia maunya sama temannya. Ya nggak bisa, akan kuusahakan aku menjadi mama-mama gaul itu. Oh, kukira mau jadi mama galak kakak. Janganlah, galak boleh tapi gaul juga harus gitu. Karena zaman sekarang ya kan, sedangkan aku dulu 17 tahun aja melawannya kayak apa, apalagi zaman sekarang. Oh makin bandel kau dulu kak? Nggak bandel, cuma melawan aja. Sama mama aku selalu kami adu cekcok. Bahasa, kalau ngobrol sama mama pakai bahasa apa kak? Pakai bahasa Batak masih, kadang bahasa Indonesia. Makanya masih kental kali loh gak tuh sampai sekarang kan. Yaudah, kita udah terlalu jauh nih, kita balik ke personal branding. Oke. Nah, kira-kira habis menjadi Eda, menjadi Cian akan ganti skin lagi atau tetap aja? Soalnya sebenarnya ada rasa ketakutannya. Oh my god, gimana nih kalau misalnya mereka cuma mengingat aku sebagai Eda Cian dan bukan penyanyi? Dan menurut aku sih untuk kedepannya aku masih akan melanjutkan si pereda-edaan dan percian-cianan ini ya. Karena aku senang di satu sisi. Jadi kayak Eda cian-cian ini jalan, tapi di satu sisi nyanyinya aku juga jalan. Di satu sisi sosmed aku juga jalan. Jadi kayak dengan seadanya si Eda dan si Cian ini, kayak semua aspek di hidup aku tuh sama-sama ikutan naik gitu loh. Engagementnya naik lah intinya. Betul, engagement naik, endorsean masuk, manggung juga masuk. Jadi kayak jualan juga lah, aku puji Tuhan ya kan. Kadang kan kakak itu live-nya itu malam gak sih? Memang selalu malam. Kadang kalau aku gak bisa tidur, itu yang ku tonton. Maaf kali kak, aku beli, cuman ku tontonin, seru kali kalian jualan. Berarti kau beli nextnya. Akan ku beli, seru kali kalian jualan. Iya gitulah, setiap kadang kalau lagi event-event spesial kayak Twin Day, Payday gitu, pasti aku sama Cianku nge-live. Orang kan baru pulang kerja kurang lebih jam-jam 7 lah nyampe rumah kan. Orang itu bersih-bersih dulu, mandi-mandi dulu segala macam, jam 8 pasti di tempat tidur atau lagi ngerjain sisa-sisa kerjaan belum kelar kan. Disitulah jam-jam mereka lagi ini sambil scrolling HP. Disitulah aku nge-live. Tapi yang menjadi sebuah pertanyaannya,
Tapi tolong dulu ya, aku ini bukan anak marketing, bukan anak PR, jadi aku Oke. beneran nggak paham ya. Nah, kalau dilihat dari live kakak tuh kan jualannya tuh yang kayak lucu-lucu, lucian gitu ya kan. Tapi desain bajunya itu yang elegan, Iya, betul. yang demure. Itu iya. menurut teori marketing yang tidak ku ketahui ini, tidak selaras. Itu coba dijelaskan dulu apa teorinya. Teorinya sebenarnya nggak ada sih, trial and error aja aku sama laki aku memang. Jadi oke. kayak dulu memang karena aku orangnya kan outfitku demure, elegan, ya kan gitu kan. Tapi pas aku nge-live-nya elegan-elegan kok Nggak ada yang beli. kurang oke nih, nggak syum ini. Akhirnya karena dulu sebenarnya marketingku lumayan galak di brandku. Jadi kayak nggak pokoknya Aruna ini harus image-nya seperti ini, nggak boleh di Instagram, di TikTok, nggak boleh ada konten-konten cian, nggak boleh ada segala macam. Terus aku bilang, aku bosnya, kau dengarkan aku ya, aku bilang. Akhirnya kami start nge-live pakai eda-eda cian-cian, mulailah pakai emas-emas aku, mulailah pakai lipstick Narara aku ya kan. Ternyata itu works banget. Tapi menurut kakak, orang itu membeli karena suka konten di live-nya atau emang suka sama barangnya? Awalnya mereka suka kontennya. Oke. Tapi aku tuh udah punya beberapa loyal customer yang emang bener-bener setiap kali abis beli barang satu nih, misalnya mereka beli celana deh hari ini satu, nanti besok aku nge-live mereka beli lagi warna lain. Terus bulan depan aku nge-live mereka beli lagi warna lain. Terus bulan depannya lagi nge-live beli lagi model lain. Jadi udah aku sih senengnya customer aku ini kayak sekali ngerasain suka mereka langsung beli terus. Pasti semua warna, semua SKU-nya, semua set-set. Kan aku juga banyak baju-baju set gitu kan. Mereka pasti semuanya beli. Oh, artinya trik marketing kakak itu ngehook pakai konten tapi menjaga sustainability dengan kualitas dari brand. Betul dong. Wah, itu tolong dicatat. Betul itu dong. ilmu mahal itu. Karena usually aku tuh bikin brand ini sebenarnya ngambil untungnya nggak banyak kali, sedikit sebenarnya. Kenapa begitu? Karena sebenarnya aku bikin brand ini karena gabut, tahu nggak? Aku bilang ke suamiku gini, sayang bikin karena dulu aku kayak jualan, aku bilang bosan kali, aku pengen jualan gitu loh. Karena kawan-kawanku semua pada jualan. Ada si Tasya Revina kalau tahu yang punya Unfavorable jualan dia, aku tengok seru kali sih Kak Tasya ini nge-lab gitu. Dalam hatiku gitu kan, bilang bikin lalu sayang apa kayak bikin, kamu bikin apa? Udah bikin baju aja, aku bilang. Akhirnya bikinlah si Aruna ini. Sesimpel itu. Iya. Karena memang aku pakai sendiri, jadi aku menjaga kualitasnya. Oh iya, benar. Jadi aku tuh nggak mau yang kayak orang beli misalnya harga murah gitu kan, brand Xianggi 50.000, terus pas nyampe rumahnya, bahannya jelek, bahannya panas, nggak premium, nerawang apa segala. Aku nggak mau kayak gitu. Nama aku yang dipertaruhkan sayang. Oh betul. Jadi aku mau kayak kualitasnya tetap dapet, tapi harganya juga nggak yang mahal-mahal banget. Dan akunya seneng. Akhirnya aku punya jualan gitu. Oh, intinya itu bukan nyari untung, yang penting aku punya jualan. Iya, tanyalah sama lakiku. Karena aku bilang bikinlah sayang apa kayak aku bilang. Tapi aku dengar-dengar dari cerita-cerita kakak ini bucin kali kakak ya. Bucin kakak. Anakku mirip suamiku, berarti suamiku cinta kali sama aku. Oh gitu logikanya. Oke. Kau tengok aja nanti, misalnya siapa kawan beranak, mirip suaminya nih anaknya, berarti suaminya kecintaan sama istrinya itu. Oh ya, kecintaan cian kakak sama kakak. Kau nggak tengok di TikTokku seberapa gelendotannya dia, Nah, iya, nol privasi. Nah masalahnya Kehidupanku. kan kita kan sebagai netizen ini cuman konten atau beneran? Beneran, tanyalah Seriusan? sama karyawanku yang di kantor juga si Rahel ini. Oh emang kayak gitu? Udah Kak? muak orang itu, merinding orang itu. Cuman orang itu nggak bisa ngomong aja. Kok udah bisa ngomong, diam dulu kakak Agi. Kok rasa udah kayak gitu. Sampai merinding. Ini orang inilah. Emang ngapain aja kalian di kantor? Di kantor cian-cian kami beneran. Nanti peluk-peluk cian, nanti ku cium dia kan ku syun, gitu kan. Nah cian, orangnya sampai mual-mual orang di kantor. Tapi kakak artinya nikah kan 21 tahun ya? Iya 21. Sekarang 24. 4. 3 tahun. Yes. Dan itu masih kayak manis banget. Atau emang kalau pernikahan itu lagi masa manis-manisnya? Gimana sih? Nggak tahu ya, sama aja aku rasa. Kan menurut orang itu kalau misalnya tahun pertama, tahunnya honeymoon, habis itu berantem, habis itu ini, habis itu... Kami tuh berantem masih loh, sering kali juga berantem. Oh, sambil cian-cianan? Enggak lah, kalau berantem ya berantem lah, maksud kau kayak mana? Berantem, kamu udah nanti dia udah nyampe rumah nanti baru, maaf ya aku cian, ya tapi kamu beliin aku baju di mall, aku bilang.
Lebih sering ngajak berantem kakak atau Cian kakak? Dua-duanya sama-sama, kalau lagi emosi dua-duanya sama-sama nyolot. Jadi karena aku sama suamiku sama-sama Pisces loh. Oh, Pisces. Kami ulang tahun beda 2 hari aja. Iya, jadi kayak sifatnya sama kali gitu. Persis. Jadi kayak aku udah tahu isi pikiran dia, aku udah tahu. Karena dia adalah Karena dirimu. dia ada diriku gitu. Oh, jadi kalian kembar gak sih Udah sebetulnya? ketebak aku. Di pikiran laki-laki ini udah tahu aku ini. Gitu. Jadi apa yang mau dia lakukan berikutnya udah tahu nih. Tahu aku, udah ketebak, udah ketara gerak-gerik dia itu. Sama ini deh kak, kan kalian bucin banget nih. Mm-mm. Itu kalau nggak salah kan, bukan nggak, emang ini nggak salah kan, Ciannya kakak itu kan pilot ya. Iya. Di mana-mana aku juga melihat pilot tuh kayak, Alah, gaya aja itu. terus kayak jalan tuh biasanya gini, bawa koper. Gitu Cian kakak. Kau tahu nggak sih dulu pertama kali aku ketemu dia? Gitulah gaya-gaya pilot, tahu kan gitu gaya. Datang dia pakai kacamata hitam dia. Wah ini kan. Ya, gini. Dalam hatiku, ih, sawan orang ini. Enggak suka, aku langsung red flag, langsung ku coret dari ini list. Karena gayanya itu rata-rata ya, kayak gue pilot deh gitu. Makanya dia kayak, masa kau ketemu first date sama cewek, kau pakai kacamata hitam? Ngapain kau pakai kacamata hitam? Ku tanya di dalam mall. Di dalam mall. Di dalam mall ngapain kayak gitulah dia? Apa enggak? Oh mak, norak kali si anjir ini. Padahal aku yang dari daerah, dia yang norak. Dalam mall kau pakai kacamata hitam. Terus dilepasnya? Enggak kan? Gini dulu, Atau enggak, gimana? gini dulu dia, gaya dulu ya, gaya dulu ya. Gaya dulu ya kan, ngomong. Aku tengok, apalah kawan ini. Akhirnya lepas dia juga kacamatanya. Gimana lepasnya gini? Kayak lepas, taruh ya kan, gaya kan gitu. Aduh Tuhan, kali aku akhirnya 1 tahun, pokoknya nggak aku balas chattingan dia. Pulang dari situ nggak aku balas chattingan dia. Sumpah. Ilpil aku langsung, merinding aku, merinding muak aku. Nggak aku balas chattingan dia. 1 tahun kemudian lah baru aku balas chattingan. Jadi selama setahun itu dia selalu ngechat kakak atau gimana? Enggak sih, kayak kadang-kadang gitu kayak reply story, tau lah ya cowok-cowok ya kan. Apalagi laki-laki, kayak nggak tahu aja sifat laki-laki kayak apa. Taunya Nanti aku reply si lope, mata-mata lope, di lop-lopnya storyku dikasih emot-emot api. Dalam hatiku, ketara kali gerak-gerik kau. Tapi tahun depan baru akhirnya kontekan lagi kamu. Kok bisa? Apa yang dia lakukan? Aku nitip almond crispy dari Surabaya sayang. Karena aku udah lama kali waktu itu gak ke Surabaya. Aku tengok di Surabaya bikin story dia kan. Bilang, aku titip lah almond crispy 2 ya kan. Kukira lah pulangnya langsung entah dikirim dia pakai ojol ya kan. Rupanya dibilangnya gini, nanti sambil ku kasih almond crispy-nya kita sambil lunch ya katanya. Dalam hatiku, mulai gerak-gerik kawan ini. Tapi dalam hatiku, apa aku coba lagi kali ya. Soalnya ganteng wah. Sayang kali kalau gak jadi. Terus kayak akhirnya ngobrol-ngobrol, ternyata makin lama ngobrol makin cocok. Jadi ya udahlah nikah kami. Tapi kak, sesama wanita ya kak, awak tahu pas kakak nitip almond crispy itu, kakak sudah memikirkan 2-3 langkah ke depan. Belum sebenarnya, karena aku pure almond crispy. Soalnya ada yang dekat sama aku juga waktu itu. Jadi kayak nggak mikir ke situ. Emang mau nitip aja. Terus tengok dia kan, boleh juga kawan ini. Aku tinggalkan lah yang dekat sama aku itu. Oh iya? Iya. Kurang-kurang mantap yang kemarin? Enggak lah, kurang syum. Terus kalian pendekatan itu rasa ilfilnya tiba-tiba hilang? Karena semakin ngobrol, kayaknya yang waktu dulu-dulu itu ngobrolnya agak kurang enak gitu loh. Kayak kurang, soalnya sama mak comblang kami di situ. Oh siapa mak comblangnya? Ada Teman? kawan-kawan mamanya dia yang nyomblangin. Kawanku juga. Ada di situ. Jadi kayak kurang kayak kurang dalam aja gitu ngomongnya. Kurang Jadi leluasa gak sih iya. karena mak comblangnya? Ada mak comblangnya situ, ada lagi kawanku 1. Jadi kayak Ramai kali ku lihat-lihat. terus habis itu pas akhirnya ngomong berdua aja ternyata nyambung juga kok gitu. Pas nitip almond crispy itu lah baru kalian kayak Iya. gitu. Karena ada kliknya gitu. Karena kan kalau ada dalam pernikahan tuh yang dicari kan bukan cuma pasangan aja ya, teman ngobrol. Karena teman ngobrolnya sampai tua loh. Jadi harus nyambung gitu loh. Betul. Jangan pula kau nggak nyambung kau jadikan dia suami, kau yang gila gitu namanya. Terus Gitu. terus kan Cian kakak ini kan bukan orang Batak kan? Bukan. Nah itu di keluarga kakak kan kakak lumayan kental kan Batak ya? Itu sempat diperdebatkan nggak atau yang bebas? Oh, Terserah. jadi
keluarga mama aku itu baru aku yang menikah dengan non Batak. Oh iya. Dulu saudaraku ada tuh yang pacaran sama non Batak. Nggak boleh. Akhirnya karena aku terabas-terabas aja, akhirnya mereka open juga karena kan Kenji juga di Batakin jadinya. Jadi marga Pasar Ibu. Oh, Pasar Ibu. Dan akhirnya setelah kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan Anda dan Cian, Anda nikah di umur yang sangat muda loh. Itu kenapa? Kok bisa kayak yakin? Apa yang membuat hilang lagi skinku? Apa yang membuat kau menjadi yakin sama Cian kau ini? Karena dia orang yang bertanggung jawab pastinya. Terus nyambung aja gitu. Nyambung. Dan aku juga anak sendiri kan. Jadi ya aku sudah ikutan idol nih, orang tua aku udah senang. Terus hal terakhir yang bisa aku kasih untuk bikin orang tua aku bahagia sebelum mereka dipanggil Tuhan ya ngasih cucu. Aku mikirnya langsung kayak gitu. Karena mama bapak aku itu nggak tenang mereka kalau aku belum nikah, nggak ada yang jagain katanya. Paham. Jadi pas aku bilang aku mau nikah, akhirnya Cianku ini ke Batam lah ya kan, izin lah sama bapakku. Terus habis itu dibolehin lah. Akhirnya mulai deh bikin marga, terus habis itu marhata sinamat, habis itu baru pemberkatan. Habis pemberkatan belum selesai sampai itu sayang. Oh iya. Pemberkatan resepsi dulu. Oke, di Batam. Barulah resepsi di Jakarta. Barulah habis resepsi bulan depannya aku adat. Gitu. 3 kali aku acaranya. Terus Cian kakak ini kan bukan Batak kan? Kaget nggak dia dengan adat Batak? Bukan kaget lagi sayang. Oh, kalau apa udah itu? bisa pingsan dia di situ, pingsan dia di situ. Apa nggak iya? Karena dari awal aku bikin marga, dia bikin marga, itu langsung ke kampungku di Garoga. Oh, Di Garoga itu dari Tarutung masih berapa lama ya? Masih 5 lebih ya kayaknya ya. buset. 5 jam lebih. Jadi kayak dia udah melewati jalan-jalan berkelok di Tapanuli Utara itu ya kan, demi mendapatkan marga Pasar Ibu bisa menikahkan Anggi Marito ini. Belum lagi pesta adatnya 1 harian dari pagi Pagi sampai malam. 1.000 orang atau lebih? Kalau adat 1.000. Ya kan? Kalau resepsi kemarin hampir 3.000. Kalau resepsi 3.000 kayak ya udah acara gitu. Tapi kalau adat Batak itu ngomong cakapnya banyak kali kak. Tapi kalau di adat Batak yang cakap kan bukan aku. Betul, mendengarkan, dinasehatin. Terus disuruh lagi aku disuapi ikan mas. Manortornya itu yang capek. Mangulosi segala macam itu yang capek. Mangulosi yang gimana? Mangulosi jadi aku sama Cianku duduk gitu, nanti dari pihak tulang, dari pihak ini nanti mereka kasih ulos, dikasih ulos di apa namanya di selendangin gitulah berdua. Dan itu kan banyak banget ya orangnya. Terus kakak juga yang ini gak sih yang kalau masuknya itu atau itu keluarga ya yang pakai bawa beras 5-10 kilo? Oh itu keluarga. Dari marga itu biasanya. Kalau gitu tapi kakak pernah gak sih yang kayak yang ke acara nikah tuh terus pakai dari ember? Nah, lakiku lah di situ culture shock yang pertama kali, langsung dari sumbernya di tapak di Garoga. Baru datang dia kan, nasinya kan dibagi segunung-gunung gini kan, tahu orang karena orang di kampung kerja di ladang. Betul. Orang itu makan nasi banyak kali. Betul. Orang kota ini yang nggak pernah kena kotor datanglah ke situ dia kan, nasinya sebakul-bakul. Kaget dia, dibawa sopnya pakai jerigen cat. Tahu gak pakai tempat cat itu, baru menuangkannya kan sama mangkok. Terus si jempol inang-inang itu masuk lah di sopnya itu. Gak mau dimakan, aku bilang gak apa-apa, vitamin itu sehatnya di kampung, aku bilang. Akhirnya dimakan dia. Culture shock yang kedua, masuk, aku bilang sama dia, sayang hati-hati, kalau orang di Garoga, orang itu biasa cuci piring, apalagi habis pesta cuci piringnya di toilet. Kamu hati-hati ya, aku bilang gitu. Pergilah dia berak di toilet ya kan, masuk dia. Karena gelap nggak ditengoknya banyak tumpuan piring di situ. Terus nggak pakai ini kan, nggak pakai shower, nggak pakai wadah air, di kampung kan mana pakai kayak gitu. Jadi di baskomnya airnya itu dibikin. Terus habis itu ini cebokannya itu pakai mangkok ya kan. Habis siap dia mau cebok lah dia kan. Pas diambilnya kayak gini, set, rupanya nasi semua di situ, berminyak lagi katanya. Akhirnya pas keluar dia bilang, ayolah kita pulanglah ke tempat opung, katanya aku mau cebok dulu. Kenapa? Aku bilang,
Iya banyak minyak sama nasi. Udah ku bilang kan nanti ayah kau beraknya, berak pula ada di situ. Itu culture shock. Karena di kampung memang kayak gitu semuanya. Dan aku kan dari dulu sering ke Garoga. Jadi kayak aku udah tahu ini. Aku udah peringatkan dia tapi nggak percaya dia. Sebenarnya kalau banyak cerita-cerita lucu si Kenji yang culture shock yang aneh-aneh. Banyak kali. Tapi itulah ya yang paling gongnya dua. Terus pertanyaanku adalah setelah dia menyadari kalau itu nasi dan lain-lainnya, piring yang dia pakainya itu dia apa, ditinggalin atau dicuciin? Ditinggal lah. Enggak. Jadi itu bekas cucian. Jadi nasi sisa, tahu nggak kau? Jadi habis dicampur sama sama sopnya itu ya kan dicuci di situ. Nah itulah sisa-sisa airnya itu. Kayaknya dia trauma seumur hidup deh Kak. Enggak, tapi masih mau dia balik ke sana? Enggak sih katanya. Enggak sih katanya. Kalau enggak, lagian opungku kan udah enggak ada kan. Jadi mau ngapain lagi kan ke kampung? Jalan-jalan? Enggak usah lah kayaknya. Enggak kuat dia kayaknya. Dia aja masa nyampe Garoga langsung demam dia. Culture shock, enggak kuat dia. Tapi terakhir ke sana kapan? Terakhir ke sana waktu bikin marga itulah. Jadi udah lama, memang lama kali. Dari situ juga aku tengok perjuangannya. Kalau dia aja menyerah di bagian ini, kayak mana nanti mau mendampingi aku. Ternyata dia nggak menyerah loh. Dia bertahan selama 3 hari karena habis itu dia demam. Jadi kami bawa dia ke kota. Ini minta suntik. Nggak di kampung lagi. Aduh, tapi ya itu salah satu ujian untuk mendapatkan hati Eda ya. Iya loh, tidak mudah loh. Nah setelah udah nih akhirnya nikah, lewatin pesta adat yang pagi sampai malam itu, terus kan hadirlah seorang malaikat kecil. Ya. Tapi kok hari ini nggak dibawa ya? Karena dia lagi jalan sama opungnya. Dia lagi berkunjung. Jadi mamaku lagi di sini kan. Terus dia lagi berkunjung ke rumah tulangku. Gemma, Felicia, nama ketiganya itu cara ngomonginnya gimana? Sebenarnya aku nggak tahu juga caranya. Lourdes saja bilang. Oh bukan kayak Lourdes atau Lourdes? Lourdes saja lah. Di Indonesia kita ini deh. Oh, tapi Lourdes itu namanya dari mana? Nama yang dikasih mamanya Kenji. Gitu. Gemma itu nama dari aku sama Kenji. Gemma. Felicia itu dari mamaku. Oke. Sama bapakku dibilang kan kasih Felicia lah namanya bikin. Kenapa? Katanya, janganlah nama depannya Felicia, aku bilang. Kenapa? Udah banyak kali namanya Felicia. Karena kawanku dulu SD banyak kali namanya Felicia. Di Batam banyak kali bersera orang itu. Aku bilang janganlah Felicia, nanti aja nama tengahnya. Aku bilang gak Nesa, nama belakangnya si Kenji. Begitulah. Jadi itu nama Gemma ya? Kenapa bukan Gemma? Biar keren lah pakai Gemma. Gemma. Kalau Gemma kayak bergema. Tapi aku kalau dipanggil orang Batam, Mama si Gemma, tetap aja kayak gitu, sama aja. Gemma. Ketika Gemma itu, maksudnya kan sekarang udah ada Gemma nih, dia sudah mulai bertumbuh besar, dia udah mulai ada kayak, pengen jadi penyanyi gitu. Nyanyi terus tiap pagi. Oh iya. Karena kakak juga nyanyi di rumah atau? Karena aku juga nyanyi dan dia sering liatin video-video aku nyanyi. Oh iya. Dan di sekolah minggu kan nyanyi terus. Jadi dia kayak setiap pagi pokoknya konser dulu 1 album. Dan dia hafal loh lagu aku. Masa sih? Tas segampang itu dia hafal. Hah? Hafal. Nadanya nyampe? Gak mungkin. Hafal, gak percaya. Ada gak videonya sih? Ada gak ya? Itu tinggi gak sih? Ya hafal banget. Dan lagu-lagu sekolah minggu tadi pagi banget baru banget tadi pagi. Nih kamu denger gak? Mau. Iya dia suka nyanyi. Dia suka banget nyanyi. Kalau misalnya dia jadi penyanyi juga gimana? Gak apa-apa dong. Seriusan? Gak apa-apa banget. Indonesian Idol juga? Boleh kalau mau. Atau langsung masuk label boleh. Gitu. Asalkan pas gede suaranya jangan kayak tiba-tiba jadi bapaknya aja sih, gak apa-apa. Emangnya kenapa suara bapaknya Kak? Gak usah lah ya diomongin lah ya. Baru napasnya udah pales dia.
Jangan nih kayak mamanya aja udah. Jadi penyanyi. Tapi Kak, kalau misalnya rencananya nih, parenting style apa yang mau diterapkan ke Gemma? VOC. VOC lah. Anak zaman sekarang kalau nggak VOC matilah mamanya. Emang iya? Iya, aku nggak masuk kalau kayak Nikita Willy kayak sabar kali ya kan. Iya. No Isa no. Kalau aku, betingkai di dapur. Gemma, langsung gitu aku. Katanya, kapan kayak gitu kamu? Aku kayak gitu. Kalau dia salah aku hukum. Aku kayak gitu betul. Karena aku didikan VOC juga ya. Dan aku merasa didikan itu berhasil. Dan kalau di zaman sekarang anak ini makin gen-gen alpha ke bawah ini makin kayak aneh-aneh aja kelakuannya. Daripada nanti udah gede entah kayak mana ya kan. Bagus aku VOC sekalian. Betul. Tapi kan kalau misalnya kakak nikah dulu walaupun masih muda itu karena udah yakin, udah mantap. Tapi untuk memutuskan jadi ibu itu takut nggak Kak? Atau udah yakin? Sebenarnya awalnya nggak takut. Tapi pas kayak udah trimester ketiga udah hamil gede gitu kan, ya, aduh ini anak nanti lahir kayak mana, kayak mana ya, udah tak mulai takut di situ. Cuman kayak ya namanya baru pertama kali jadi ibu pasti sama-sama belajar juga kan. Jadi ya udahlah aku sama Kenji kayak udahlah kita sama-sama belajar kan, namanya baru pertama kali. Mungkin nanti kalau ada si Ucok kedua, si Butet ketiga, si lain-lain, mungkin udah lebih mantap lagi POC-nya. Ini masih trial and error sambil dijalani lah gitu. Tapi kakak sama Cian kakak tuh ada yang kayak polisi baik dan polisi buruk gitu nggak? Jadi kayak maknya marah-marah, bapaknya yang kayak main gitu. Aku lah poltopnya di rumah, polisi toba. Kalau marah aku larilah dia ke bapaknya. Sini sayang, nggak bisa. Tapi mungkin kalau anak cowok jadi kebalik nggak sih? Yang marah bapaknya larinya ke emaknya gitu, nggak juga ya? Nggak tahu ya karena belum punya cowok kali ya. Nanti kita coba ya, kita bikin Ucok. Mau Ucok atau mau Butet lagi? Ucok lah, pusing kali aku cewek semua. Dia lah yang pusing kalau cewek. Bisa mulutnya shopping, ada kan? 3 nanti jadinya. Nggak bisa aku. Emang kalau Ucok nggak punya mulut dia? Punya, tapi kan kalau Ucok kan lebih ke ini kelakuan kan. Kalau anak perempuan tuh mulutnya lebih lantang kali. Gitu. Gak bisa aku, sainganku banyak kali nanti di rumah. Oh gitunya. Tapi seru loh. Kan aku kan punya kakak juga. Terus sama mama sekarang tuh jadi sahabatan. Iya benar. Dulu berantem tapi sekarang sahabatan. Iya. Dan aku tuh sama mamaku berantem terus. Setelah jadi ibu ternyata aku bersadar aku masih butuh ibu. Tapi dulu aku kayak gimana ya biar jauh aku tinggal dari mama aku ini kayak gitu. Zaman-zaman remaja, zaman-zaman single. Rupanya udah meletek si Butet. Masin lah dulu mama. Bantuin aku dulu. Iya, tolong dulu Ma. Gimana caranya bikin kayak gini gitu pasti Iya. kan. Akhirnya pas aku lahiran aku minta maaf sama mamaku karena dulu aku suka melawan. Oh iya. Iya, aku Nangis-nangisan kalian? Enggak nangis-nangisan juga sih. Terus kayak iya nggak apa-apa lah. Nah aku juga, mama juga dulu kayak gitu kok katanya. Tapi kak siap. Anak siapa itu yang bunyi ini? Tapi kakak siap kalau digituin sama Gemma? Ya mau nggak mau siap lah. Namanya fase anak kan. Pasti ada fasenya di mana dia mau explore sendiri dan dia mau cari tahu apapun itu sendiri. Cuman aku berusaha menjadi seorang ibu yang ada terus di setiap tumbuh kembangnya dia. Mau kayak ibu-ibu zaman sekarang kan banyak kan, ibu-ibu gaul gitu loh. Jadi anaknya SMP dia cerita ke mama aku dekat sama ini gitu. Aku mau juga kayak gitu. Paling nanti kalau nggak pas kurasa laki-laki ini tinggalkan, aku bilang. Sepakat aku. Sepakat lah ya. Iya. Dulu tipe mama aku itu tipe mama yang strict parents. Oh iya. Iya. Jadi aku SMP aku nggak boleh deket sama cowok, SMA aku nggak boleh deket sama cowok gitu. Terus pertama kali dekat sama cowok kuliah? SMP lah udah sembunyi-sembunyi. Menurut kau aja. Ya nggak tahu, mama aku bilang aku nggak boleh, aku patuhi loh. Aku pacaran sama ini apa namanya kawan gerejaku di youth. Serius. Ya setidaknya dari gereja lah. Iya setidaknya ya. Dia sembunyi-sembunyi. Tapi aku sekarang setelah aku punya anak aku pengen jadi orang tua yang kayak terbuka gitu loh. Mending kita tahu aja. Ngapain aku Mending bilang tahu. kita ngapain aku kontribusi, ngapain ikut-ikutan. Mendingan kakak tahu aja nggak sih? Iyalah mending tahu. Terus kita bisa menjaga, kita bantuin kalau lagi apa kan lebih enak kayak gitu. Yaudah kak, sekarang kita mau balik ke brandingan kakak yang inisial yang awalnya tuh sebagai penyanyi. Boleh dong ceritain tentang album kakak yang berjudul Lund.
Lun ya. Lun apa Lune? Tadi Ini jelasinnya mau mode Eda atau mode Anggi Marito? Eda aja yuk. Eda aja. Jadi si Lune ini aku bikin, aku sudah lama kali ya kayak nggak punya album gitu kan. Udah 5 tahun berkarya lah ya. Aku nggak punya album. Terus akhirnya di akhir tahun lalu barulah keluar si Lune ini. Oh, arti si Lune ini apa? Lune itu bulan. Kayak lunar gitu. Pokoknya artinya bulan ini aku itu mau tetap bersinar meskipun aku lagi sekitarku lagi gelap gitu, kurang lebihnya. Jadi kayak terus memancarkan sinarnya meskipun kayak dunia ini gelap gitu. Dan memang isi lagu-lagu di Lun ini 90% memang kisah pribadiku, terus kayak ya ibaratnya kayak perjalanan hidup lah gitu. Dan by the way di album Lun ini ada lagu yang buat Butet, buat anakku. Kalimat yang menurut kakak kalau misalnya Butet, mungkin sekarang Butet tidak akan paham kalimat lagu ini, kalimat dari lagu ini, tapi suatu hari kalau dia udah paham dia akan nangis atau dia akan kangen sama mamanya gitu. Ada nggak satu kalimat dari lagu tersebut? Judulnya lagunya Selama Aku Bernafas. Itu dibikinin sama Mas Andi Rianto. Dan part yang paling aku kayak aku soalnya pas nyanyiin lagu ini tuh selalu nangis setiap kali aku manggung atau lagi private event gitu kan, weddingan kan sering requestnya lagu ini. Kira-kira liriknya kayak gini. Selama hidup kan mengalir, selama ku bernafas, hanya kau seorang yang ku sayang. Aku paling nge-love lirik di bagian itu gitu. Sekarang bidadari tersebut udah bisa menyanyikan lagu itu belum? Lagi masih dihafal sama dia. Dia yang udah bisa tak segampang itu cara mencintaimu sama lagu kamu Budi Doremi, aku tanpa kamu tanpa aku. Udah tahu itu dia. Kalau yang ini kayaknya susah, dia kan liriknya rada rumit ya buat anak kecil ya. Oke. Mungkin suatu hari ketika bidadari kecil ini mendengarkan lagu itu, mungkin dia akan jadi kayak kangen mama. Ya, mungkin kalau dia udah beranak juga kali ya, baru dia kangen mamanya ya. Aku rasa yang paling pas dia lagi nakal-nakalnya, lagi bandel-bandelnya, didengarkan lagu ini main di radio atau di mana gitu. Nggak mempan lah dek kalau lagi nakal-nakalnya. Mempan lah, orang liriknya kayak gitu. Ibaratkan ada papan di gendang telinga kau ini, udah tepapan telinganya ini, nggak akan masuk itu. Tapi nanti kalau dia udah melahirkan punya anak baru dirasakan, itulah mama udah bilang dari dulu nanti aku. Ya udah, semoga sukses terus untuk semua karya-karya yang akan mendatang. Semoga juga keluarganya semakin tumbuh besar menjadi keluarga yang bahagia. Kok hilang lagi skin aku? Ya tapi ya pokoknya kita tunggu gebrakan-gebrakan baru dari kakak, Eda, dan Cian. Mak 3 orang ya. 3 orang. Nah sekarang kita mau main game, boleh nggak kak? Apa itu gamenya? Nah gamenya itu Speak Your Heart. Oke, Siki A ya. Game, main game ya Siki A ya. Siki A kita kalau orang main. Siantar namanya main game lah kita deh. Ya Siki A deh gitu. Nyeret. Emang gitu? Tanya orang Siantar, ada nggak orang Siantar sih pasti nyeret namanya. Ada Olimpo deh, di sini ya, gitu pasti orang Siantar. Kebanyakan makan roti Siantar. Kebanyakan makan roti ganda orang itu. Roti ganda. Jadi kita mau main Speak Your Heart dulu sama Kak Ange ya. Seberapa sering kau ngecek nama sendiri di kolom pencarian sosmed? Sehari bisa 15 kali. Wih, suka kali aku orang jujur ini. Agak-agak NPD soalnya. Enggak lah. Penasaran aja apa sih berita terbaru tentang diriku ini? Iya kan. Apalagi kalau habis manggung. Ya kan? Paham. Buat nge-repost video-video manggung gitu lah. Iya. Terus kadang juga kayak mereka tahu sesuatu sebelum kita tahu gitu nggak sih? Sebelum kakak tahu. Iya. Mereka lebih update tentang hidup lebih kakak sebelum kakak. Betul. Luar biasa. Hal paling random yang kau lakukan kak sendiri pas di kamar apa coba? Hal paling random apa ya? Aku jarang di kamar sih kegiatan. Cuman kalau hal paling random ngorek-ngorek gigiku. Kau ya nggak di depan kaca? Menurutku itu sewajarnya di kamar ya kak. Masa sih? Masa di tempat umum? Enggak, ngorek-ngorek gigi aja nanti tiba-tiba ke depan kaca. Ngorek-ngorek gigi. Ya cukup random lah kalau gitu. Baik, satu kan? kata buat Kenji pas lagi mode ngeselin. Suka kau aja, satu kalimat sih itu. Suka kau aja, alias terserah. Kalau harus skin. Kalau harus tukeran peran sehari, kau mau jadi Kenji ngapain? Kalau aku jadi Kenji aku ngapain? Iya, ngapain?
Ini yang sopan-sopan aja ya. Ini yang sopan-sopan aja ya. Kalau aku jadi Kenji sih aku mau ngapain ya? Kayak nggak ada lah, udah enak jadi perempuan ku rasa. Harus ada. Ngapain ya kalau jadi dia? Enak lah kau sebulan gak ngerasain mens. Ya kan? Laki-laki nih nengok kita hari pertama mens. Sakit-sakit. Apalah kok mens aja sakit kayak gitu. Dalam hatiku. Kalau bukan suamiku udah kepecahkan kepala dia. Mati. Oke, next. Dikenal karena suara bagus atau dikenal karena konten lucu? Dua-duanya boleh gak sih? Karena dua-duanya sama-sama menguntungkan lagi. Kalau harus satu? Kalau harus satu suara bagus sih. Yakin? Tapi dua-duanya tuh kayak sama-sama bisa mendongkrak satu sama lain. Jadi kayak dua-duanya sih. Dua-duanya aja ya. Yaudah, demi kebaikan ini dua-duanya ya. Dear Gemma, kalau nanti ada cowok deketin kau harus Bilang mama, jangan bilang bapakmu. Bilang mamamu dulu. Kenapa? Biar kau seleksi. Kau tahu adalah kawanku kan bawa anaknya main play date sama si Jema laki-laki. Koko ya kan, masih umur 4 tahun. Rupanya dia suka sama si Jema ini, dipegang terus tangannya. Bapaknya bad mood seharian. Seriusan? Dalam hatiku, bahaya nih kalau si Jema punya pacar nih, harus ngasih tahu aku dulu sebelum ngasih bapaknya. Seriusan, bad mood seharian dia. Tapi gak dimarahin kan anaknya? Enggak, soalnya pas dia mau pegang tangan si Jema, papa sana, kata Jema. Jema pegangan Koko Regen. Dalam hatiku bagus nak. Gitu aja bapaknya udah cemburu, apalagi. Kalau begitu good luck ya. Iya, good luck ya. Untuk kakak dan Pasti sering Gemma. berantem ini. Tapi kalau misalnya bapak aku kan juga anaknya dua-duanya cewek kan. Boh, Protektif ya. parah. Bertahun-tahun baru dia mau jumpa pacar Siapa? kakakku. Pacarmu? Gak pernah jumpa sama pacarku. Ini harus dikat sih. Gak tahu bapakku nggak nonton podcastku kok, jadi nggak apa-apa. I love you daddy. Muah. Jadi anyways, sebelum kita mengakhiri podcast ini kak, Yes. boleh kamu memberikan kata-kata mutiara Apa kata-kata quotes of the day? Apa quotes of the day ya? untuk menginspirasi dan membangkitkan semangat bangsa? Iya. Intinya sih kalau dari aku, jangan pernah takut untuk jadi diri sendiri. Jangan pernah takut untuk menunjukkan warnamu gitu. Karena sebuah hal yang kita tutupi, sebuah hal yang kita bikin dengan palsu, itu pasti gak akan jadi berkat di ujungnya. Jadi kayak jadi dirimu sendiri aja selalu. Jangan pernah menjadi palsu. Karena gak akan jadi berkat di hidupmu, gitu aja. Tapi yang aslinya, kau jangan yang aneh-aneh pula, jangan jorok-jorok. Iya Jadi diri betul. sendiri. Nanti orang menangkapkan, jadi di sini berarti aku jorok-jorok. Aku bilang gitu kan. Tit. Nggak boleh. Yang baik-baik jadi dirimu sendiri. Kalau dirimu ternyata aslinya jorok, ya udah jadi orang lain aja. Oke guys, thank you Terima so much. Thank you. kasih. Bahasa Bataknya thank you apa ya? Mau liate, Mau bujur. lihat. Oh iya di. Bujur, Mau lihat baru hateku. sendiri. There you go guys. Our Edak, thank you so much for watching today's episode of Modcast, and we will see you at the very next episode. Bye bye.